Pancasila itu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizma Herianti dengan NIM 8565333606 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru. Di video ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang hafalan sila, tapi tentang perjalanan besar jati diri bangsa, yaitu sejarah terbentuknya Pancasila. Tahukah kalian bahwa Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba? Bermula dari sidang BPUPKI, di mana para pendiri bangsa beradu argumen. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai langkah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa diberi kesempatan untuk mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Perumusan dalam Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lainnya. Tugas mereka adalah merumuskan sebagai pandangan dasar tentang dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 versi awal. Namun, dalam sila pertama, tertulis kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pihak dari Indonesia sebagian timur yang mayoritas non-muslim. Karena itu, demi persatuan dan kesepakatan bersama, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI bersidang pada 8 Agustus 1945 untuk menetapkan dasar negara dan konstitusi. Dalam sidang ini, PPKI menyetujui perubahan sila pertama dan menetapkan Undang-Undang 1945, serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. 1. Ketuhanan. Para tokoh menunjukkan sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. 2. Kemanusiaan. Semua pihak mengutamakan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. 3. Persatuan Indonesia. Keputusan untuk mengubah sila pertama adalah bukti nyata semangat persatuan demi keutuhan bangsa. 4. Kerakyatan. Semua keputusan diambil melalui musyawarah mufakat, bukan dari paksaan. 5. Keadilan sosial. Tujuan akhir dari perjuangan mereka adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil. 1. Persatuan dan toleransi adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan bangsa yang beragam. 2. Musyawarah untuk mufakat harus selalu diutamakan daripada konflik atau perpecahan. 3. Semangat nasionalisme dan gotong royong menjadi kekuatan utama mencapai tujuan bersama. 4. Pengorbanan dan kebijaksanaan. Para pendiri bangsa menjadi teladan bagi kita untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda di Indonesia pada saat ini, bahkan menjadi semakin penting di era globalisasi, di tengah arus media sosial dan perbedaan pandangan politik. Sebagai generasi muda, kita perlu menghayati bahwa Pancasila bukan hanya sejarah, tapi juga pedoman hidup yang relevan untuk menghadapi zaman sekarang, terutama dalam nilai toleransi dan persatuan agar bangsa tidak mudah terpecah. Nilai gotong royong dan keadilan sosial dapat diterapkan dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan lingkungan. Nilai musyawarah dan demokrasi menjadi pedoman dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang santun dan bijak. Kesimpulannya, lahirnya Pancasila adalah hasil perjuangan, kebijaksanaan, dan persatuan para tokoh bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga cerminan jati diri bangsa Indonesia. Bagi generasi muda, memahami sejarah lahirnya Pancasila berarti belajar tentang arti toleransi, kebersamaan, dan cinta tanah air. Jika nilai-nilai ini terus diamalkan, maka Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, dan bermartabat di tengah perubahan zaman.